Video ini akan membahas beberapa pertanyaan dasar terkait dengan proses aerasi di dalam pengolahan air limbah. Memang antara aerasi dan pengolahan air limbah secara aerobik tidak bisa dipisahkan. Pertanyaan pertama yang muncul adalah mengapa aerasi di dalam suatu pengolahan air. Aerasi merupakan proses mengkontakkan air dengan udara, sehingga dapat menghilangkan gas-gas yang terlarut di dalam air, seperti karbon dioksida, VOC, volatil organik karbon, dan juga beberapa gas-gas yang lain seperti H2S. Yang kedua, aerasi akan bisa mengoksidasi logam-logam yang terlarut seperti besi, dalam hal ini besi fero, kemudian juga hidrogen sulfida. Nah, ini semua umumnya pada pengolahan air minum. Sedangkan pada pengolahan air limbah, aerasi juga digunakan dalam proses pengolahan air limbah aerobik. Aerasi bermanfaat dalam mensuplai oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme. Mengapa aerasi digunakan dalam pengolahan air limbah? Aerasi akan memberikan oksigen kepada mikroorganisme dalam mengurai dan menstabilisasi air limbah. Oksigen memang dibutuhkan oleh bakteri agar memungkinkan terjadi proses biodegradasi. Biodegradasi terjadi dalam proses aerobik. Oksigen akan dimanfaatkan oleh mikroorganisme air limbah, termasuk di dalamnya bakteri, rotifer, dalam mengurai bahan-bahan organik yang dikandung dan umumnya organik karbon, sehingga menjadi gas-gas karbon dioksida dan juga menjadi air. Apakah aerasi meningkatkan pH? Dengan dilakukan aerasi akan meningkatkan pH air karena karbon dioksida akan lepas dari air, jumlahnya menjadi berkurang. Sebaliknya, jika CO2 atau karbon dioksida ini ditambahkan ke dalam air, maka akan menyebabkan pH akan turun. Dengan dilakukan aerasi, CO2 yang banyak terbentuk dalam proses biodegradasi akan berkurang karena lepas ke udara, sehingga pH akan meningkat. Untuk memperoleh proses biodegradasi yang optimal, pH tangki aerasi harus antara 6,5 sampai 8,5. pH dalam range ini akan mengurangi terjadinya stres pada mikroorganisme, sehingga aktivitas biologis secara aerobik dapat optimal. Pertanyaan selanjutnya, apa yang terjadi di tangki aerasi? Proses aerasi di dalam tangki aerasi akan melibatkan udara, yang lebih spesifiknya adalah oksigen, yang dimasukkan ke dalam campuran air limbah yang mengandung organik dan mikroorganisme. Organik di sini adalah BOD, dan mikroorganisme ini akan mengurai kandungan organik BOD yang ada dalam air limbah untuk selanjutnya menjadi sel-sel mikroorganisme yang baru dan membentuk blok-blok biologis.
Bagaimana lumpur aktif berproses dalam tangki aerasi? Dalam tangki aerasi proses activated sludge atau sistem activated sludge menggunakan metode yang disebut sebagai metode lumpur aktif. Limbah yang dimasukkan ke dalam tangki aerasi biasanya berbentuk persegi panjang dan udara dipompakan masuk ke dalamnya. Mikroorganisme yang ada di dalam tangki aerasi akan menggunakan oksigen yang dikandung oleh udara untuk mengurai organik-organik limbah yang masuk melalui influen ini. Di sini mikroorganisme akan berkembang dengan menggunakan organik limbah sebagai sumber makanan. Bagaimana lumpur aktif berproses dalam tangki aerasi? Fraksi flok-flok mikroorganisme yang terbentuk tadi masuk ke dalam tangki pengendapan kedua atau pengendapan akhir. Flok mikroorganisme atau sludge akan dipompakan kembali masuk ke dalam tangki aerasi. Selama proses pengendapan di dalam tangki pengendapan kedua atau pengendapan akhir ini, mikroorganisme tidak memperoleh makanan, sehingga ketika dikembalikan ke tangki aerasi, dia menjadi sangat rakus karena di sini makanan yang berasal dari air limbah yang baru dimasukkan. Sehingga kita menyebut mikroorganisme ini sangat aktif. Karena beberapa jam dia tidak makan. Berapa waktu minimum aerasi di dalam tangki? Pengalaman dari para praktisi-praktisi menyebutkan bahwa waktu yang diperlukan dalam proses aerasi yaitu 1,5 jam, yang merupakan waktu detensi berada di dalam tangki minimal 1,5 jam. Ada berapa penyebutan aerasi atau aerator? Pertama, fountain aerator. Pada gambar ini terlihat disemburkan ke udara atau air menjadi muncrat atau memancar ke udara. Air ini merupakan butiran-butiran halus. Pada saat dia terlempar ke udara, akan terjadi kontak antara air dengan udara. Melalui permukaan-permukaan air tersebut, oksigen akan absorb ke dalam air. Ada yang disebut paddle wheel aerators. Pada gambar ini terlihat roda yang dilengkapi dengan pedal-pedal yang berputar. Pada saat pedal ini masuk ke dalam air dan berputar, akan melemparkan atau memuncratkan air ke udara. Pada saat partikel-partikel air ini terlempar ke udara, akan terjadi kontak antara udara dan partikel air. Floating surface aerators. Aerator ini pada gambar kanan atas mengapung di atas permukaan air. Jika baling-balingnya diputar, maka akan terjadi dorongan baling-baling ke air sehingga air menjadi muncrat
dan partikel-partikel yang terlempar akan kontak dengan udara. Surface aerator ini ada yang didesain dengan low speed dan ada juga yang high speed. Selanjutnya adalah jet aeration. Pada gambar ini udara didorong dengan kencang atau didorong secara kuat masuk ke dalam air dan terjadilah gelembung-gelembung udara. Pada saat gelembung-gelembung udara ini terjadi, kontak antara udara dan air di sekitarnya akan terjadi. Makin halus gelembung-gelembung udara yang bisa disemburkan, makin efektif proses transfer dari oksigen. Selanjutnya adalah coarse bubble aeration atau juga ada yang fine bubble aeration. Pada gambar tengah, biasanya aerasi dengan cara ini, nozzle-nozzle dipasang di dasar tangki, berjejer-jejer, ada yang gelembung-gelembungnya halus, dan ada juga yang didesain gelembung-gelembungnya ukuran lebih besar. Makin halus gelembung-gelembung udara, makin tinggi transfer oksigen ke dalam air. Terima kasih kunjungannya ke channel YouTube Corner Keselimutan.